Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Adelisa Altatri dengan NIM 1903157 dari Pendidikan Biologi kelas D angkatan 2019 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang dengan mata kuliah Biokimia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan ekoenzim. Nah, sebelumnya, apa itu ekoenzim? Ekoenzim adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula, sisa buah atau sayuran, dan air. Ekoenzim ini juga merupakan bahan alternatif alami dari bahan kimia sintetis yang berbahaya yang ada di rumah kita. Nah, dengan membuat ekoenzim ini, kita telah mengurangi produksi limbah kimia sintetis dan juga telah mengurangi sampah plastik sisa kemasan produk rumah tangga pabrikan. Nah, sebenarnya ada banyak manfaat dari ekoenzim ini. Nah, ada yang penasaran dengan proses pembuatannya? Berikut adalah proses pembuatannya. Baiklah, ini adalah alat dan bahan untuk pembuatan ekoenzim. Yang pertama itu ada wadah. Wadah itu yang digunakan itu terbuat dari plastik dan bermulut besar. Kenapa seperti itu? Karena kalau terbuat dari kaca itu dia rentan pecah. Dan kenapa bermulut besar? Karena kalau bermulut kecil dia juga gampang meledak. Wadah yang digunakan itu bisa besar atau kecil. Nah, yang kedua itu ada gula aren. Di sini saya menggunakan gula aren. Boleh juga menggunakan gula lontar, gula kelapa, molase cair. Tidak dianjurkan untuk menggunakan gula pasir karena gula pasir itu terbuat dari kimia. Dan gula yang digunakan itu sebanyak 10% dari berat air. Yang ketiga ini ada sisa buah dan sayuran. Sisa buah dan sayuran yang digunakan itu minimal 5 jenis. Di sini saya menggunakan ada 6 jenis buah dan sayuran. Yang pertama ini ada kangkung, yang kedua ini ada kulit jeruk, yang ketiga ini ada wortel, keempat ini ada kulit pisang, yang kelima ini ada bayam, yang keenam ini ada selada. Jadi nanti ini dipotong kecil-kecil. Dan sisa buah dan sayuran itu bisa digunakan semuanya kecuali yang sudah dimasak seperti direbus atau digoreng, itu tidak bisa digunakan. Dan juga sisa buah yang sudah busuk atau berbelatung itu juga tidak bisa digunakan. Buah yang digunakan itu sebanyak 30% dari berat air. Yang keempat ini ada air. Air itu yang digunakan sebanyak 60% dari volume wadah. Air yang bisa digunakan itu bisa air sumur, air galon, atau air pump. Air sumur itu dianjurkan untuk diendapkan dulu selama 24 jam. Dan air pump itu juga disarankan untuk diendapkan selama 24 jam supaya kaporitnya mengendap, jadi bisa disaring. Dan air yang saya gunakan itu ini terbuat dari air sumur yang sudah diendapkan. Dan ketiganya ada sendok sebagai alat pengaduk. Baiklah, untuk proses pembuatannya yang pertama itu kita masukkan air ke dalam wadah. Dan air yang digunakan itu sebanyak 60% dari volume wadah. Nah, dan yang kedua ini ada gula aren. Kita masukkan gula aren ke dalam wadah. Dan lalu kita aduk agar gulanya larut dalam air. Selanjutnya kita masukkan sisa buah dan sayuran tadi ke dalam wadah. Lalu kita aduk. Setelah itu kita tutup. Dan yang terakhir, jangan lupa catat tanggal dan hari pembuatannya. Dan kita tunggu selama 3 bulan. Dan simpan ekoenzim ini di ruangan yang tertutup, yang tidak terkena sinar matahari langsung dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Nah, setelah kita tahu proses dari pembuatan ekoenzim ini, sebenarnya apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan dari membuat ekoenzim ini? Sebenarnya manfaatnya itu ada banyak, yaitu bisa sebagai karbol dan pembersih alami, bisa sebagai penjernih udara alami, bisa sebagai pembersih alat rumah tangga alami, bisa sebagai pasta gigi dan obat kumur alami. Nah, dalam masa pandemi sekarang ini, dia bisa juga sebagai sabun cair alami dan hand sanitizer alami. Nah, banyak banget kan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang apa sih tujuan dari pembuatan ekoenzim ini? Tujuan utamanya adalah menyelamatkan bumi. Nah, seperti kita tahu,
70% sampah yang ada di muka bumi ini merupakan sampah organik yang menghasilkan bau tidak sedap dan juga menghasilkan gas metana. Nah, seperti kita tahu, gas metana itu merupakan penyebab dari pemanasan global. Jadi, mari kita selamatkan bumi kita lestarikan bumi kita untuk anak cucu kita ke depannya dengan cara melakukan hal-hal kecil seperti mendaur ulang sampah, seperti dengan membuat ekoenzim ini yang sangat banyak manfaatnya untuk kita juga. Nah, sekian video dari saya. Apabila saya ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.